Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Subhan El Hafiz selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sosial dan rekan-rekan kelas 3A. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait masalah yang ada di dalam komunitas Visentris. Adapun anggotanya ada saya sendiri, Zaki Mahadista, Kurotun Nida Safniwati, Ilham Kurniawan, dan Salsa Siva Nutalin. Lalu selanjutnya pembahasan pertama yang akan dibawakan oleh rekan saya. Kepada rekan saya, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang identitas komunitas, yang dimana komunitas yang kami gunakan untuk tugas akhir yaitu Visentris. Visentris ini terbentuk dari turun-temurun alumni atau kakak tingkat yang biasanya mereka berkumpul pada saat pulang sekolah. Visentris ini beranggotakan 10 orang, yang dimana beberapa orang hanya menjadi patokan atau orang inti dalam komunitas tersebut. Dan menurut hasil wawancara kami, bahwa rekan dalam komunitas tersebut sebesar 50.000 per orang untuk membeli makanan atau membeli rokok dan sebagainya. Kegiatan yang mereka sering lakukan pada saat berkumpul yaitu makan, ngobrol, merokok, dan bercanda. Dan menurut hasil observasi dan wawancara yang telah kami lakukan, bahwa orang yang mempunyai warung di seberang tongkrongan tersebut merasa risih atau terganggu lantaran komunitas tersebut sering berisik dan sering membuang sampah sembarangan di situ. Nah, selanjutnya itu ada elemen sense of community. Di elemen sense of community ini ada 4 poin. Yang pertama ada membership atau keanggotaan, influence, pengaruh, integration and fulfillment and need atau integritas dan pemenuhan kebutuhan, dan yang terakhir ada emotional sharing atau keterikatan emosi bersama. Nah, poin yang pertama itu tadi ada membership. Nah, di membership itu ada 5 istilah lainnya. Yang pertama ada boundaries atau batas dalam membatasi komunitas atau anggota mereka dengan nongkrong di depan warung di dalam komplek tersebut. Terus yang B ada emotional safety dalam komunitas mereka itu. Jadi mereka ini saling ngejaga dan ngeyakinin satu sama lain kalau mereka lagi nongkrong itu mereka ngerasa aman. Yang ketiga ada sense of belonging and identification, atau hal yang menonjol dari komunitas tersebut kayak pakai baju hitam dan sebagainya. Yang keempat ada personal investment, kayak mereka ini kalau mau main patungan nih, beli rokok, beli makanan, beli minuman kayak gitu. Yang terakhir ada common symbol. Simbol mereka ini ada almet sama logo yang mereka bikin gitu. Poin kedua ada influence atau pengaruh. Ada pengaruh dari kakak kelas nih yang ngajakin mereka nongkrong di tempat tersebut. Yang ketiga ada integration and fulfillment and need. Dari hasil patungan tadi tuh yang udah dijelasin di personal investment, mereka ini kan patungan, jadi semua anggotanya ini yang patungan itu dapat bisa ngerasain makanan, minuman, dan rokok yang mereka pakai gitu. Yang terakhir ada shared emotional connection. Ketika nongkrong atau kemanapun mereka ini biasanya bareng-bareng, jadi dari sekolah ke tempat nongkrongnya gitu, mereka ini barengan. Nah, bab penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang problem. Problem di sini ada internal dan eksternal. Problem internal yaitu di dalam komunitas tersebut anggotanya cukup banyak sehingga kelompok ini hanya dekat dan saling mengenal terhadap kelompok yang sering nongkrong di situ saja, dan mereka hanya mengajak anggota-anggota yang sering ikut. Lalu problem eksternal itu ada komunitas tersebut ketika berkumpul sering membuang sampah sembarangan dan membawa kebisingan menyebabkan orang sekitar tidak nyaman dan risih. Lalu selanjutnya ada tinjauan teori. Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Lalu ada konformitas, yaitu perilaku yang mengikuti suatu komunitas yang didorong oleh keinginan individu itu sendiri sesuai dengan norma sosial yang ada dalam komunitas tersebut, bahwa anggota melakukan
melakukan membuang sampah sembarangan karena ikut-ikut anggota lain, dan ketika suasana sudah ramai atau berisik, mereka juga ikut untuk meramaikan. Selanjutnya ada agresi. Agresi adalah tindakan menyakiti seorang dengan ucapan seperti mengejek, tetapi dengan adanya rasa dendam atau tidak suka. Dalam komunitas ini, suatu kebisingan terjadi karena adanya anggota yang berkata kasar atau mengejek atau menyudutkan teman anggota lain. Jadi selanjutnya itu ada intervensi ABCD. Yang pertama itu ada dream. Dream itu adalah tujuan atau harapan kelompok kami dari komunitas Visentris, yang dimana harapannya dengan bermain musik bisa mengurangi kebisikan yang terjadi di komplek tempat mereka nongkrong, dan bisa juga menjadikan band musik. Terus yang kedua ada discovery. Discovery itu kami memutuskan memanfaatkan skill komunitas tersebut dengan bermain musik. Yang ketiga itu ada desain. Desain adalah dalam memanfaatkan skill komunitas tersebut, kami membimbing dan memanfaatkan dengan alat musik, studio, dan aplikasi. Yang keempat itu ada deliver, yaitu program kami selanjutnya. Berikut dokumentasi komunitas Visentris.